Selamat bertemu kembali dengan saya, Epin Srait, Bapak Epin Srait, ya, dalam pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif untuk kelas 10 TBSM, ya, pekerjaan dasar teknik otomotif. Materi kita untuk pertemuan yang ketujuh ini, ya, kita ambil, ya, materi kita adalah mengenai lanjutan workshop equipment bagian ketiga, ya, untuk pertemuan kita yang ketujuh ini. Ya, kita mulai, ya, hydraulic press. Ya, ya, ini gambar dari hydraulic press. Ya, ini adalah gambar dari hydraulic press. Ya, hydraulic press terdiri dari channel beam baja dua channel, ya, dua channel beam vertikal dan dua channel horizontal. Ya, ini yang horizontal, ya. Ini premnya atau channel beamnya, ini yang vertikalnya, dua vertikal, dua horizontal. Ya. Ini disebut dengan channel beam. Kemudian dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Ya, ini channel beam ini bisa bergerak ke atas dan ke bawah, ya, untuk mengatur jarak antara ini, ya, bar press ini ke support. Memiliki support bar dengan lock pin, ya, seperti ini. Ini support bar, ya, support bar dengan lock pin. Ini dia, ya, fungsinya untuk mengunci material yang akan dipres atau ditekan. Ya, ada hydraulic press barnya, digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan benda seperti bearing atau lahar. Jadi mesin press ini salah satu peralatan yang sangat penting digunakan dalam bengkel pekerjaan dasar teknik otomotif, ya. Fungsinya untuk bisa dipakai untuk memasang atau mengeluarkan bearing atau lahar, ya, dari dudukannya atau rumah bearing atau rumah laharnya atau bantalan. Kemudian bisa juga dipakai untuk, ya, mencetak benda, ya, mencetak suatu benda dalam bentuk tertentu, ya, dengan menggunakan mal cetak, ya. Jadi selain untuk menekan, ya, selain untuk memasukkan lahar dan mengeluarkan lahar, juga bisa juga dipakai sebagai mal cetakan. Itu fungsi hydraulic press. Sebagai support material digunakan seng yang dapat digerakkan. Ini ada seng, ya, ini seng ini yang bisa digerakkan. Ya, ini sengnya. Ya, saya buat seperti ini biar siswa dapat, ya, mengidentifikasi bentuk dari hydraulic press. Ini salah satu dari workshop equipment kita. Kemudian forklift. Ya, kita ketahui forklift berfungsi untuk mengangkat benda-benda yang berat dan memindahkannya. Ini forklift, ya, yang disorong dengan tenaga manusia. Ya, forklift dorong berfungsi untuk mengangkat material atau benda yang besar seperti mesin-mesin kendaraan dan banyak digunakan dalam bengkel otomotif maupun bengkel pabrikasi, ya. Mesin-mesin yang sudah dilepaskan dari bodi mobil biasa dipindahkan atau diangkat dengan menggunakan forklift, ya, yang membantu untuk memindahkan mesin-mesin tersebut, ya, tanpa kita menggunakan banyak tenaga. Karena dengan bantuan forklift ini kita mampu memindahkan benda-benda yang berat. Kemudian tali tambang, seling dan hook, ya. Ya, kita lihat tali tambang fungsinya untuk mengikat benda yang akan diangkat dari dudukannya, ya, yang akan diangkat dari dudukannya. Dudukan mana? Dudukan mesin. Misalnya mesin ini, kita lihat gambar mesin bodi mobil, ya. Ini posisi pengikatannya diangkat dari, ya, kendaraan, ya, untuk dilakukan overhaul atau pembongkaran mesin secara besar-besaran, ya.
Kita lihat ini pemasangan pengaman seling, kondisi tali baik dan pencegah slip ya, digunakan agar mesin tidak tergelincir dari tali. Ya, posisinya seperti ini. Ya, posisi pengikatan seling, kemudian melindungi sisi yang tajam ya dengan dibalut dan pengikatan mesin pada sudut yang seimbang. Ya, ini posisi seling ya, diikat pada ya bagian mesin di antara sudut kiri ya dan di sudut kanannya secara diagonal. Ini untuk menjaga keseimbangan posisi mesin yang diangkat ya. Ini misalnya ini mesin ya blok 4 silinder dari kendaraan atau mobil yang diangkat menggunakan seling. Ya. Tali tambang dan seling digunakan untuk mengikat atau menahan atau mengikat material yang akan diangkat. Tali atau seling ditempatkan pada bagian bawah engine supaya tidak merusak engine saat diangkat. Upayakan tali seling dapat menahan beban secara merata. Pusat pengangkatan sedekat mungkin dengan titik keseimbangan engine. Kemudian gunakan alat khusus bila ada. Ya, kemudian kita masuk pada workshop equipment berikutnya. Ya, ini adalah kerek atau keran atau tackle. Ini yang terlihat modelnya. Model lainnya yang ada yang seperti ini, ada yang modelnya portable ya, bisa dipindah-pindah ya. Ini kita ada lihat ini kereknya ya, menggunakan rantai untuk mengangkat benda atau mesin dari dudukannya ya. Ya. Kalau tadi dengan seling, ini dengan kerek ya. Kerek ini kita lihat ini model kerek puli tunggal ya, hanya menggunakan satu puli ya. Dan hook, ini ada hooknya ya, pengaitnya. Ini modelnya yang digantung pada ini tipenya yang, kalau ini yang portable bisa dipindah-pindah, kalau ini tipenya permanen ya, pada satu posisi aja, ditempatkan pada satu posisi secara permanen, digantung di atas gantungan ya, yang dibuat secara permanen ya. Kemudian cara amannya ketika mengangkat dengan kerek ini, kita tidak boleh menggantungkan beban ya secara lama. Ini hanya khusus untuk mengangkat. Setelah mengangkat ini baru kita turunkan ya. Mesin kita turunkan. Ini hanya untuk membantu kita mengeluarkan mesin dari dudukannya atau mengangkat mesin dari rangka mobil ya. Kemudian ada penyetel lampu kepala atau headlamp adjustment. Ini untuk menyetel tinggi rendahnya sinar lampu kepala pada kendaraan ya. Jadi ini bisa di setel. Di sini ada pengatur untuk bergerak naik ke atas atau ke bawah. Ini menentukan titik apa ya, cahaya lampu kendaraan kita sudah cahaya jauh dan cahaya lampu jauh atau lampu dekatnya sudah pas apa tidak ya. Ini disebut dengan penyetel lampu kepala atau headlamp adjustment. Salah satu peralatan yang dibutuhkan di dalam pekerjaan perawatan di bengkel otomotif. Ya. Kemudian ini ada ya engine stand. Engine stand ini tempat untuk menggantung mesin yang akan kita bongkar. Ya. Tadi mesin yang kalau yang pertama tadi ya, ini kita menggunakan ini kerek hanya harus yang perlu diingatnya, kerek ini hanya digunakan untuk mengangkat mesin dari dudukannya, bukan menggantungnya secara lama, karena itu sangat berbahaya. Dan daya angkatnya pun ini terbatas. Ini kalau ini yang manual ya, menggunakan putaran tangan, itu hanya terbatas 300 kg ya, sampai 1 ton. Ya. Yang benar setelah diangkat dengan kerek tadi, ini mesin digantung di engine stand ya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi fungsinya ini hanya untuk menggantung ya. Ya. Kalau untuk menggantung jangan digunakan, yang aman hanya menggunakan engine stand, bukan menggunakan kerek atau kettle tadi ya, tackle tadi. Jadi yang aman seperti ini. Jadi saya kira
siswa sudah mengenal jenis-jenis dari workshop equipment ya pada bagian ketiga ini. Jadi pembahasan kita sampai di sini ya mengenai workshop equipment. Ini tambahannya ada mengenai grease gun ya, grease gun seperti ini ya. Ini grease gun ini fungsinya sebagai untuk menyalurkan atau melumasi bagian-bagian seperti ball joint ya, bagian-bagian lahar yang perlu diberikan pelumas grease, atau kalau istilah di pasaran memberikan minyak gemuk ya. Ya, kita lihat ini ada yang berbentuk yang kecil ya, berbentuk tabung dan nipple, dan ada yang menggunakan tenaga kompresor angin ya untuk mengalirkan grease gun, untuk menyemprotkan grease gun pada bagian-bagian mesin yang perlu dilumasi. Ya, kemudian yang tak kalah pentingnya ini adalah sebagai oil collecting atau penampung oli ya pada kendaraan. Ini digunakan pada kendaraan yang sudah diangkat dengan car lift ya pada posisi tinggi untuk menampung oli dari bawah kendaraan. Jadi ini digunakan pada saat kendaraan sudah diangkat dengan car lift gitu. Diingat ya, bukan pada saat kendaraan berada di bawah, atau karena posisinya ini berada di bawah kendaraan. Jadi kendaraan harus diangkat dulu dengan car lift. Ini untuk menampung oli ya, agar oli tidak berceceran. Jadi demikian pembahasan kita mengenai workshop equipment pada bagian ketiga ini. Selanjutnya nanti tayangan berikutnya kita bicara dengan peralatan lain yang dibutuhkan dalam pekerjaan di bengkel otomotif. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.